wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Ya, bagaimana kabar Anda di malam hari ini? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bincang hangat kembali hadir menjumpai Anda pemirsa di edisi hari ini 2 Agustus 2021. Dan pemirsa, bincang hangat kali ini merupakan bincang hangat pertama di bulan kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu di tanggal 2 Agustus 2021. Dan pemirsa, untuk Anda jangan lupa jaga kesehatan dan juga jangan lupa terapkan yang namanya prokes kesehatan COVID-19 tentunya ya, karena kita masih berdampingan dengan wabah COVID-19. Untuk itu Presiden kita pun masih menerapkan yang namanya PPKM darurat level 4 pemirsa ya. Jadi untuk Anda pemirsa tetap jaga kesehatan dan tetap jalankan prokes COVID-19. Pemirsa, bincang hangat kali ini kembali menyapa di petang ini tentunya. Dan tema besar kita pemirsa malam hari ini yaitu pelayanan publik kantor wilayah Kemenkumham Nusa Tenggara Barat menuju WBBM. Dan untuk Anda pemirsa yang berada di rumah bisa langsung bergabung bersama kami di studio tentunya melalui aplikasi Zoom. Dan Anda nanti langsung bisa bertanya kepada ketiga narasumber hebat kita tentunya yang sudah siap memberikan informasi-informasi kepada kita semua tentunya. Dan di aplikasi Zoom pemirsa Anda bisa bergabung dengan ID Zoom 302 260 2335 dengan paskode 123 dan 4. Dan baik pemirsa, kita sapa dulu para narasumber kita di studio pada kali ini. Kita sapa dulu narasumber pertama kita, Ibu Dr. Harniati SHMH LLM. Beliau selaku Kepala Divisi Hukum dan HAM. Selamat malam Ibu, sehat Ibu ya? Sehat semua ya Mbak ya. Iya, alhamdulillah. Dan narasumber kedua kita pemirsa yaitu Bapak Perlindungan SHMH. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Sehat Pak ya? Iya. Beliau pemirsa merupakan Kepala Divisi Keimigrasian. Ya, dan kita lanjut ke narasumber ketiga yaitu Bapak Maliki SHMH. Beliau merupakan Kepala Divisi Pemasyarakatan. Selamat malam Pak, sehat Pak ya? Selamat malam, Assalamualaikum, Om Swastiastu. Iya, terima kasih. Jadi pemirsa sudah ada 3 narasumber kita yang sudah siap berbagi. Sekali lagi untuk Anda pemirsa yang ingin bergabung bersama kami di studio bisa langsung bergabung di aplikasi Zoom dengan ID Zoom 302 260 2335 dengan paskode 1234 seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda. Oke, langsung saja sesuai dengan tema kita pada malam hari ini yaitu pelayanan publik kantor wilayah Kemenkumham Nusa Tenggara Barat menuju WBBM. Saya mulai dari Ibu Dokter dulu mungkin ya. Ya. Ibu Dokter memiliki subtema nih pemirsa yaitu pelayanan publik yang pasti ya. Pasti itu profesional, akuntabel, sinergi, transparan dan inovatif bagi masyarakat oleh kantor wilayah Nusa Tenggara Barat. Oke, langsung saja mungkin untuk Ibu Dokter. Sebagaimana ini Ibu Dokter kementerian yang melaksanakan tugas di bidang hukum dan hak asasi manusia wilayah, apakah yang menjadi tugas kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat? Silahkan Ibu. Ya, terima kasih Mbak Kanda ya. Jadi kalau kita lihat dari dasar hukum ya tentang tugas dan fungsi dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Nusa Tenggara Barat, itu kita bisa melihatnya di dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 30 tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang pada dasarnya mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi dari Kementerian Hukum dan HAM di wilayah berdasarkan kebijakan dari Menteri Hukum dan HAM dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya tugas dari pusat diwakilkan di wilayah masing-masing kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Oh iya, siap. Ya. Dan kira-kira tadi kalau kita melihat fungsi dari hukum dan HAM ini Bu, untuk yang bisa dirasakan, tugas dan fungsi yang bisa dirasakan oleh masyarakat wilayah Nusa Tenggara Barat khususnya. Iya, jadi kalau kita lihat secara garis besar ya Mbak ya, tugas dan fungsi dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM di wilayah Nusa Tenggara Barat ini di samping sifatnya organisasi dari kantor wilayah itu sendiri, misalnya perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan,
dan administrasi, tetapi juga mencangkup memberikan pelayanan-pelayanan di bidang administrasi hukum umum, di bidang kekayaan intelektual, di bidang pelayanan hukum, bantuan hukum, kemudian penyuluhan hukum, di bidang pelayanan hak asasi manusia, di samping fungsi administrasi itu sendiri di dalam pelaksanaan urusan administrasi di kantor wilayah itu sendiri. Oke, baik. Jadi itu yang bisa dirasakan oleh masyarakat wilayah Nusa Tenggara Barat, begitu, Iya. Ibu ya. Jadi untuk salah satu fungsi kantor wilayah Kemenkumham adalah pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah, Ya, pengembangan budaya hukum dan penyuluhan hukum serta konsultasi dan bantuan hukum, pemirsa. Ya. Jadi untuk itu Bu, bisakah Ibu untuk menjelaskan tentang peran kantor wilayah dalam pelaksanaan fasilitas perancangan produk hukum daerah? ya. Jadi di bidang tugas dan fungsi pelaksanaan perancangan harmonisasi peraturan produk hukum daerah, itu kantor wilayah hukum dan HAM wilayah Nusa Tenggara Barat itu mempunyai fungsi memberikan pedoman dan petunjuk ya teknis, arah bimbingan terkait dengan harmonisasi produk peraturan hukum daerah ya. Di sini dinyatakan bahwa setiap masyarakat ya yang diwakili oleh kabupaten kota ya, pemerintah kabupaten kota itu bisa mengajukan permohonan harmonisasi kepada kantor wilayah, di mana kami di kantor wilayah sampai saat ini data sampai Juli 2021 ini ada sekitar 20 orang perancang peraturan perundang-undangan yang tugasnya dalam rangka mulai dari proses permohonan diajukan kepada TU ya, tata usaha di depan, sampai penyelesaiannya itu akan diberikan pembinaan, kemudian harmonisasi dan diskusi terkait dengan permohonan harmonisasi produk hukum daerah tersebut ke kami. Jadi data sampai 2021 ini, dari Januari sampai Juli sekarang itu ada sekitar 35 produk hukum daerah yang sudah diharmonisasi oleh teman-teman perancang di kantor wilayah. Dan sampai hari ini masih kami terima dan masih ada proses beberapa produk hukum daerah, dan itu berlangsung sampai Desember setiap tahunnya, dari Januari sampai Desember. Iya, baik. Jadi pemirsa, sudah ada 35 produk hukum yang terrealisasi ya. Ya, baik. Jadi pemirsa, di sini ada 4 divisi ya, divisi administrasi, divisi pemasyarakatan, divisi keimigrasian, dan divisi pelayanan hukum. Dan di tengah-tengah kita juga pemirsa sudah ada Bapak Perlindungan SH. Beliau merupakan Kepala Divisi Keimigrasian ya. Betul Bapak ya? Iya. Nah, kira-kira mungkin pertanyaan untuk Bapak ini, apa itu mungkin sedikit penjelasan mungkin kepada masyarakat wilayah Nusa Tenggara Barat terkait apa sih itu keimigrasian begitu? Baik, terima kasih Mbak. Ya, istilah imigrasi ini memang kadang-kadang masyarakat awam juga banyak berpikiran mirip dengan istilah transmigrasi atau apalah, ya kan? Memang sebenarnya hampir mirip, tapi imigrasi sendiri sih kalau boleh saya sampaikan pengertiannya kaitan dengan hal ehwal orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia. Jadi ada orang asing, orang itu baik orang asing maupun orang Indonesia, serta pengawasannya. Tujuannya ialah untuk menjaga kedaulatan negara. Jadi petugas migrasi yang menjaga di pintu-pintu keluar atau di tempat pemeriksaan imigrasi, nomenklaturnya kalau istilah di imigrasi itu tempat pemeriksaan imigrasi, ada petugas imigrasi yang menjaga. Itu namanya tempat pemeriksaan imigrasi. Tugasnya itu menjaga kedaulatan negara. Jadi istilah imigrasi tersebut yang saya sampaikan tadi, hal ihwal orang yang lalu lintas orang yang masuk dan keluar. Orang ini bisa orang asing yang bisa lalu lalang, atau orang Indonesia WNI yang lalu lalang. Juga pengawasannya, tujuannya menegakkan kedaulatan negara. Ini di pasal 1 Undang-Undang Imigrasi yang 6 2011 ditetapkan. Mungkin itu.
Ya, jadi keimigrasian itu seperti gerbang begitu Ya, ya, penjaga yang pintu menjaga gerbang, jalur masuk baik Betul. itu orang dalam negeri maupun luar negeri Iya, gitu ya Bapak ya. asing dan orang Indonesia. Oh iya, baik. Nah, untuk keimigrasian mungkin sudah dijelaskan. Nah, untuk ruang lingkup pelayanan keimigrasian meliputi apa saja Bapak? Ruang lingkup pelayanan imigrasi itu bisa untuk WNI. WNI itu mungkin pemberian paspor untuk warga negara Indonesia. Sementara untuk orang asing WNA bisa pemberian izin masuk visa, ya kan? Atau izin tinggal, atau mungkin alih status izin tinggal untuk orang asing. Ya. Kaitan dengan pelayanan keimigrasian. Oke, baik. Jadi ruang lingkup pelayanan keimigrasian meliputi WNI, izin masuk dan izin tinggal. WNA-nya untuk WNA itu. Oh, iya. Siap. Ya, jadi untuk wilayah atau daerah mana saja yang menjadi wilayah kerja divisi keimigrasian dan ada berapa UPT imigrasi yang ada di wilayah Nusa Tenggara Barat ini? Iya. Divisi imigrasi, divisi keimigrasian Kanwil Nusa Tenggara Barat, Kanwil Kumham Nusa Tenggara Barat membawahi 3 kantor migrasi. Ada satu kantor migrasi Mataram, Ya. kelas 1 Mataram. Kemudian kantor imigrasi kelas 2 Sumbawa besar. Kemudian kantor migrasi kelas 3 Bima. Jadi di 2 pulau di NTB ini ada 3 kantor migrasi. Mataram, Sumbawa Sumbawa besar dan kantor migrasi Bima. Iya. Baik, terima kasih Ya. Bapak Perlindungan. Mungkin selanjutnya pemirsa saya akan beralih ke Bapak Maliki, ya. Bapak Maliki SHMH. Beliau selaku Kepala Divisi Pemasyarakatan. Jadi dengan tema kita yaitu pelayanan publik kantor wilayah Kemenkumham Nusa Tenggara Barat menuju WBBM. Beliau di sini merupakan Kepala Divisi Pemasyarakatan ya. Untuk maksudnya ini pelayanan publik kantor wilayah Kemenkumham NTB menuju WBBM itu seperti apa kalau di bidang divisi Bapak? Oke, terima kasih Mbak Anda. Jadi terkait dengan pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani. Di Kementerian Hukum, di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat ini tahun 2020 sudah meraih predikat WBK, yaitu wilayah birokrasi, wilayah bersih, bebas dari korupsi. wilayah Bebas dari korupsi. bebas dari korupsi itu. Nah, kemudian pada tahun 2021 ini Bapak Kakanwil selaku pimpinan kita itu dengan semangatnya yang luar biasa untuk membangun kantor wilayah menuju WBBM. Nah, tentunya ini memerlukan suatu kerja keras, di mana untuk membangun WBK saja itu juga perlu kerja keras, yaitu di mana antara pimpinan dan seluruh jajaran harus benar-benar satu nada, satu irama untuk membangun zona integritas itu sesuai dengan Permen PAN RB nomor 52 tahun 2014 ya. Tuh, kita kantor wilayah sudah mendapatkan predikat WBK. Kemudian untuk mendukung daripada WBK kantor wilayah ini tentunya juga memerlukan dukungan selain dari kantor wilayah juga dari UPT pemasyarakatan yang ada di Nusa Tenggara Barat ini yang berjumlah 13 UPT pemasyarakatan yang terdiri dari Lapas, kemudian Rutan, Lapas dan Perbasan. Dan dari 13 UPT yang ada ini, 12 di antara ini sudah masuk dalam tahap penilaian TPI dan juga diusulkan ke Kemenpan. Jadi dalam waktu dekat ini sudah akan berjalan ini proses penilaian dari Kemenpan, baik pada UPT kemasyarakatan yang ada di NTB ini maupun di kantor ini. Jadi kata kuncinya adalah bagaimana memberikan pelayanan publik kepada masyarakat sebagainya. Yaitu tadi kita harus mengarah satu arah, yaitu menuju kantor wilayah WBBM dan menuju semua UPT yang ada di Nusa Tenggara Barat ini bisa meraih WBK minimal 60% dari 12 UPT ini nanti bisa meraih WBK, dan ini sedang kami dorong bersama teman-teman BIMTI untuk sama-sama
membangun zona integritas ini dengan harapan ya apa yang kita kerjakan, apa yang kita kerjakan selama ini bisa memperoleh hasil nantinya. Itu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Bapak Maliki. Jadi untuk pelayanan publik kantor wilayah Kemenkumham NTB menuju WPBF ini memiliki 13 tadi begitu ya Pak ya, dan sedang proses begitu untuk mencapai 60%. Ya, baik. Saya sedikit ingin kembali ke Ibu Doktor ya terkait tadi bahwa Ibu Doktor mengatakan 35 produk hukum yang terrealisasi. Nah, untuk itu mekanisme fasilitasi perancangan produk hukum daerah yang ada di kantor wilayah ini bagaimana, Bu? Ya, kalau kita lihat dari SOP ya, standar operasional prosedur yang telah kami susun di kantor wilayah khususnya dalam proses pengharmonisasian surat permohonan pengharmonisasian produk hukum daerah itu kita terima dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota di se-Nusa Tenggara Barat. Nah, itu surat itu masuk pertama biasanya melalui tata usaha ya Mbak ya, kita terima dan kalau kita kaji kita disampaikan bahwa sekitar 5 hari setelah kita terima itu harus ditindaklanjuti. Jadi SOP itu menyatakan setelah 5 hari itu artinya setelah diterima kemudian sampai ke Pak Kanwil kemudian didisposisi sampai ke perancang itu sendiri. Nah, itu prosesnya 5 hari dan di follow up. Nah, di dalam proses follow up ini tergantung kadang kalau produk hukum daerahnya itu tidak terlalu bersifat substansif ya, artinya administrasi saja itu bisa tidak berapa lama ya, paling biasanya 14 hari. Tapi kalau seandainya substansinya cukup mendalam ya dan luas itu lebih dari 14 hari. Jadi rata-rata 14 hari atau lebih dari 14 hari bisa 30 hari ya. Jadi SOP kita ini kita susun berdasarkan dari surat edaran dari Ditjen Peraturan Perundang-undangan itu sendiri ya. Dan selama ini kami tidak mudah-mudahan tidak mengalami masalah ya dari sampai nanti ya. Dan kami mempunyai perancang perundang-undang yang sudah mendapatkan pendidikan yang cukup dari kantor pusat, dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dan diklat-diklat teknis terkait lainnya. Jadi kalau kita lihat dari data yang ada di kabupaten, kota dan provinsi di Nusa Tenggara Barat, itu jumlah dari perancang di kabupaten, provinsi dan kota ini sangat minim sekali dan biasanya mereka kerjasama yang baik selama ini sudah cukup baik ya. Jadi kami sering audiensi menerima permohonan kemudian berdiskusi dengan pemerintah kabupaten, kota, provinsi di kantor wilayah ataupun kami sendiri turun ke lapangan ya. Jadi teman-teman perancang yang berinisiatif atau misalnya ada juga permohonan ya, di samping permohonan tapi juga inisiatif dari kami dari perancang sendiri. Ya, jadi sudah sesuai dengan SOP yang sudah dibuat ya. Ya, baik. Mungkin juga saya akan sedikit beralih ke Bapak Perlindungan begitu ya. Karena Bapak Perlindungan di divisi keimigrasian begitu ya. Mungkin pintunya tadi bahasanya Bapak Perlindungan adalah pintu masuk begitu. Baik warga negara asal Indonesia dan juga dari negara asing begitu. Nah, kira-kira di musim pandemi ini begitu Bapak, pada masa pandemi COVID-19 seperti ini begitu kan, bagaimana pelayanan paspor yang dilakukan gitu, apakah sudah sesuai dengan SOP prokes COVID-19 atau bagaimana begitu? Tapi ditahan dulu Pak jawabannya, kita akan jeda sebentar dan untuk Anda pemirsa bisa langsung bergabung di aplikasi via Zoom ya. Tapi nanti kita akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami di Bincang Hangat usai jeda pariwara berikut.
dan terima kasih pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami di Bincang Hangat malam ini, masih dengan tema yang sama, yaitu pelayanan publik kantor wilayah Kemenkumham Nusa Tenggara Barat menuju WBBM. Masih bersama dengan ketiga narasumber hebat kita tentunya, dan langsung saja tadi sudah saya tanyakan kepada Bapak Perlindungan SHMH, beliau selaku Kepala Divisi Keimigrasian pemirsa. Jadi mungkin di masa pandemi ini begitu ya, di masa pandemi COVID-19 ini bagaimana sih pelayanan paspor yang dilakukan gitu? Apakah sudah sesuai dengan SOP dan juga protokol kesehatan COVID-19 begitu? Kira-kira Bapak silakan. Ya, saya mohon izin buka masker. Oh, nggih. Ya, jelas. Tentunya dalam masa pandemi ini kaitan dengan pelayanan keimigrasian juga tetap menerapkan protokol kesehatan. Dirjen Imigrasi juga mengeluarkan surat edaran kaitan dengan pelaksanaan tugas fungsi keimigrasian dalam tatanan normal baru. Jadi di setiap kantor imigrasi itu harus menyiapkan perangkat kaitan dengan protokol kesehatan, cuci tangan. Jadi kalau Anda masuk, Bapak Ibu masuk ke kantor imigrasi di imigrasi Mataram itu pasti ada tempat cuci tangan atau hand sanitizer yang disiapkan. Yes. Tentunya juga ruang tunggunya juga ada tanda-tanda physical distancing, jadi dikasih cross. Nah, kemudian juga petugasnya juga menggunakan alat pelindung diri, menggunakan sarung tangan wajib. Terus ruang pelayanan juga dibatasi dengan sekat-sekat kaca untuk membatasi hubungan petugas dengan para pemohon. Tentunya itu diterapkan untuk menjaga protokol kesehatan yang ketat. Itu juga kebijakan yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan protokol kesehatan dalam pemberian layanan keimigrasian. Oke, jadi sudah sesuai dengan SOP begitu ya. Jadi pemirsa, untuk Anda mungkin yang ingin membuat paspor tidak usah khawatir lagi begitu ya, karena dari Kemenkumham sendiri, dari Divisi Keimigrasian sudah menjalankan prokes 5M pemirsa, dan juga petugas sudah menggunakan APD dan juga kantor sudah disterilisasikan. Betul begitu Pak ya? Betul. Ya, baik, kita mungkin sapa dulu ya para yang sudah bergabung di aplikasi Zoom. Selamat malam. Malam. Ya. Ya, selamat malam. Ya, jadi tema kita pada malam hari ini yaitu adalah Bincang Hangat pelayanan publik kantor wilayah Kemenkumham Nusa Tenggara Barat menuju WBBM. Oke, baik, sembari menunggu kita lanjutkan saja begitu ya. Dan mungkin sedikit ini Bapak Perlindungan mengenai apakah ada kebijakan atau inovasi yang dilakukan Direktorat Jenderal Imigrasi terkait pelayanan paspor pada masa pandemi COVID-19. Ya, di tahun 2020 yang lalu, Direktorat Jenderal Imigrasi melakukan inovasi, launching inovasi Easy Paspor, Easy mudah, paspor, kemudian paspor yang diberikan kemudahan. Ini juga di samping untuk mendongkrak PNBP yang tentunya turun drastis karena pemohon tidak bisa datang ke kantor imigrasi, baik pemohon paspor maupun pemohon izin tinggal untuk orang asing. Nah, petugas akan mendatangi pemohon di rumah, tentunya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Pemohon-pemohon yang didatangi itu bisa komunitas sekolah, universitas, bisa komunitas masyarakat atau ke kantor-kantor pemerintah. Jadi layani di paspor ini tujuannya ialah layanan jemput bola yang mendatangi masyarakat langsung dalam hal pemberian layanan imigrasi. Ya, jadi inovasinya itu adalah Easy Paspor. Easy Paspor. Iya, paspor mudah begitu ya. Ya, mempermudah pemberian paspor. Oke, baik. Bapak Parlin, untuk Easy Paspor ini sendiri, layanan Easy Paspor ini apakah dia dapat diberikan kepada siapapun begitu? Ya. Dan apa saja ketentuan-ketentuan untuk membuat Easy Paspor?
Ya, semua masyarakat atau kelompok atau komunitas masyarakat yang ada di negara ini atau di negeri ini bisa mengajukan permohonan. Seperti yang saya sampaikan tadi, kantor pemerintah, kantor sekolah-sekolah, atau kelompok-kelompok masyarakat, atau kelompok-kelompok di perumahan-perumahan. Ya, paling tidak jumlahnya 50 orang lah, atau jangan 2 orang terus mengajukan paspor, tugas mendatangi, kan nggak terlalu berdampak signifikan pelayanannya. Mungkin ya 50 orang itu sudah pantas nanti pemohon atau petugas datang menjemput bola ke tempat pemohon. Paling tidak jumlahnya 50 orang. Jadi petugas, karena petugas yang datang itu pasti dia pakai tim, menggunakan tim. Nggak cukup 2 orang, karena bisa 2 sampai 5 orang tim. Jadi kalau memberi pelayanan 50 orang itu mungkin berdampak signifikan kaitan dengan pelayanan paspor atau pelayanan keimigrasian. Itu maksudnya yang 50 orang itu dibatasi? Cukup untuk 50 orang begitu, atau Ya, di wilayah Nusa Tenggara Barat ini? maksimal 50 Iya. Atau maksudnya minimal 50 orang, Ya. atau ya kalau lebih dari itu bisa kita layani. Kemudian pemberian layanan juga di luar jam kerja, hari apa aja, hari Sabtu, Minggu, di luar jam-jam kerja. Bisa begitu? Kapan aja masyarakat berkeinginan diberi layanan paspor, mengajukan permohonan kemudahan izin paspor ke kantor migrasi terdekat. Nanti petugas akan dikirim untuk mendatangi kelompok-kelompok masyarakat tersebut. Mungkin itu. Oke, jadi luar biasa sekali pemirsa. Jadi namanya inovasinya Easy Passport, Betul. jemput bola begitu. Jadi tidak dibatasi untuk siapapun, baik dari kalangan manapun begitu ya. Kalangan manapun. Iya, baik, luar biasa sekali. Terima kasih Bapak Farid, dan mungkin saya akan sedikit bergeser begitu ke Bapak Maliki SHMH. Nah, sedikit Bapak mungkin terkait ini pembinaan. Nah, pembinaan apa saja yang diberikan kepada narapidana dan anak begitu di dalam lapas, maksudnya LPKA begitu Bapak? Apakah ada pembeda begitu ya, maksudnya narapidana dewasa dan juga anak begitu? Mungkin silakan. Terima kasih Mbak Dana. Jadi dalam pembinaan narapidana itu hanya 2 macam. Ya. Yang pertama pembinaan kepribadian, dan juga yang kedua pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian ini meliputi peningkatan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, peningkatan kualitas intelektual serta ilmu pengetahuannya, kemudian juga peningkatan etika atau sopan santun, kemudian juga kesadaran bernegara. Nah, sehingga nanti harapannya setelah keluar dari lapas itu bisa menjadi orang yang bisa diterima oleh masyarakat, dan bisa bertanggung jawab pada dirinya dan keluarga. Kemudian pembinaan keterampilan atau kemandirian ini, yang antaranya tadi diberikan keterampilan-keterampilan, ya, pelatihan-pelatihan keterampilan. Itu ada keterampilan menjahit, ada keterampilan pertukangan, dan juga keterampilan dalam bidang IT misalnya. Warga binaan kita dikelaskan untuk kursus komputer, kemudian juga bidang pertanian, kita punya lahan yang luas, jadi ada beberapa warga binaan kita yang kita asimilasikan untuk kerja di lahan pertanian yang ada di NTB ini. Kita punya lahan yang begitu luas, seperti di Selong, kemudian di Sumbawa, kita punya lahan pertanian yang sangat luas dan sudah dinikmati hasilnya. Nah, harapannya juga demikian, nanti setelah keluar dari lapas, warga binaan ini bisa memiliki skill atau kemampuan sehingga nanti begitu keluar dari lapas bisa mendapatkan pekerjaan. Itulah tujuan daripada pembinaan ini, termasuk di lapas pembinaan khusus anak juga sama, dilakukan pembinaan yang sama. Hanya yang membedakan di sini bahwa untuk anak itu memang perlakuannya khusus, khusus. Jadi kalau kita bicara anak ini, kita memang memerlukan waktu yang sangat panjang, karena tidak semua anak itu hasil akhirnya itu masuk lembaga pendidikan. Jadi yang namanya penanganan anak ini kadang-kadang juga di masyarakat timbul beberapa permasalahan, pertanyaan begitu ya. Sepertinya kalau masalah anak itu seperti diistimewakan, spesial begitu. Spesial, gitu kan.
Terus yang kedua itu kalau masalah anak itu selagi dia melakukan tindak pidana tidak bisa dihukum. Nah, ini kan sebenarnya tidaklah begitu. Tapi karena anak ini adalah aset daripada bangsa dan negara, tentu perlakuannya khusus, aturannya pun juga diatur dalam undang-undang tersendiri. Jadi pada anak yang berhadapan hukum itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA itu, di mana di sana menekankan adanya diversi, ya, adanya diversi. Jadi bagaimana anak ini sebisa mungkin tidak masuk ke lapas, tidak masuk ke lapas. Itu dari awal masuknya saja sudah ada kekhususan seperti itu. Nah, begitu diversi tidak bisa dihasilkan atau tidak bisa mendapatkan hasil untuk diversi melalui restoratif justice itu, maka hasil akhirnya juga melalui sidang pengadilan. Setelah sidang pengadilan itulah baru hasil putusan daripada pengadilan itu masuk ke lapas. Dan dalam hal ini kita di pemasarakatan sudah menyiapkan khusus lapas pembinaan bagi anak itu. Nah, di Indonesia itu setiap provinsi alhamdulillah sudah ada satu lapas untuk anak setiap provinsi. Oke, baik. Jadi luar biasa sekali ya pemirsa. Jadi untuk pembinaan ini ada dua pemirsa, yaitu pembinaan kepribadian dan juga kemandirian. Nah, untuk kepribadian ini sendiri pemirsa banyak sekali ya, dan tadi seperti kursus menjahit, komputer, pertanian, dan itu sudah bisa dirasakan begitu ya, betul Bapak? Dan pemirsa, nanti kita akan kembali dengan ketiga narasumber hebat kita tentunya. Dan untuk pemirsa yang bergabung di aplikasi Zoom, nanti kita akan bergabung ya di segmen selanjutnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Bincang Hangat usai jeda pariwara berikut ini. Dan terima kasih pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami di Bincang Hangat, masih dengan tema yang sama, yaitu pelayanan publik kantor wilayah Kemenkumham Nusa Tenggara Barat menuju WBPM. Dan masih dengan ketiga narasumber hebat kita tentunya. Dan sebelum kita melaju ke pertanyaan, saya sedikit ingin menyapa para pemirsa yang berada di aplikasi Zoom. Ya, selamat malam pemirsa. Ya. Iya, terima kasih. Baik, mungkin untuk Anda pemirsa nanti yang berada di aplikasi Zoom, bisa langsung angkat tangan bagi yang ingin melontarkan pertanyaan kepada ketiga narasumber kita pada malam hari ini. Nanti di situ akan ada di situ di sebelah kanannya pemirsa ada nanti right hand ya, atau angkat tangan gitu. Nah, nanti ditujukan ketika ingin bertanya, ditujukan kepada siapa pertanyaannya. Ya. Iya, baik. Dan kita lanjutkan kepada Bapak Maliki ya, tadi terkait dengan pembinaan. Jadi pembinaan ini pemirsa ada dua begitu ya, yaitu pembinaan kepribadian dan juga pembinaan kemandirian pemirsa. Untuk kemandirian sendiri sudah banyak, yaitu keterampilan menjahit, kursus komputer, dan juga ada pertanian begitu ya di wilayah Sumbawa besar begitu ya tadi Pak ya. Sudah banyak sekali begitu yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Nah, untuk ini sedikit ya yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Maliki terkait dengan apakah ada narapidana anak yang dititipkan di lapas orang dewasa. Nah, jika pun ada, begitu, kenapa harus disatukan begitu Kak? Ya, terima kasih, silakan. Ya, jadi karena wilayah dititipkan dari Lombok sampai ke Sumbawa dan Timur. Jadi yang namanya kasus anak berhadapan dengan hukum itu kan bisa terjadi di Lombok, di Dompu, di Sumbawa, dan juga di Mataram ini kan begitu. Nah, pada saat anak tersebut masih dalam berproses menjalani sidang,
tentu mereka masih ditempatkan di lapas terdekat kan begitu ya. Untuk itu penempatannya pun tidak dicampur dengan narapidana dewasa. Memang dalam satu lapas dewasa. Tetapi penempatannya pun ditempatkan secara khusus, yaitu kita siapkan kamar tersendiri untuk kamar anak. Bahkan di lapas-lapas itu sudah kita siapkan bukan untuk anak saja, untuk kamar manula pun kita siapkan. Nah, seperti itu. Jadi ada kamar khusus anak, kamar manula, dan juga kamar-kamar untuk narapidana wanita. Nah, karena kita sudah mengarah ingin membangun zona integritas menuju WPPM, tentunya nanti pada saatnya anak tersebut selesai menjalani pidana atau tidak inkrah putusan pengadilannya, tentu lapas tersebut akan mengirim ke lapas pendidikan khusus anak. Jadi seperti itu. Oke, jadi pemirsa untuk lapas ini sendiri gitu tidak dicampur begitu, meskipun satu tempat begitu ya. Ada untuk anak sendiri dia dibedakan, ada kamar khusus begitu ya. Begitupun untuk narapidana perempuan dan orang dewasa begitu Pak ya. Oke, baik, terima kasih Bapak Polisi, dan kita lanjutkan pemirsa ke Ibu Doktor ya. Nah, mungkin sedikit untuk Ibu Doktor ini ya. Ada 2 pelayanan yang mendukung fungsi kantor wilayah nih Bu. Nah, apakah ada jenis pelayanan lain yang ingin disampaikan oleh Kanwil Kemenkumham Wilayah Nusa Tenggara Barat yang memiliki manfaat langsung kepada masyarakat Nusa Tenggara Barat? Ya, terima kasih Mbak. Jadi untuk tahun 2021 ini ya, Kementerian Hukum dan HAM kami punya terobosan ya, khususnya dalam memberikan pelayanan di bidang administrasi hukum umum. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Cipta Tenaga Kerja, itu memberikan kemudahan-kemudahan kepada individu ya, perseorangan untuk mendirikan perseroan ya. Jadi selama ini Undang-Undang Perseroan Terbatas itu memberikan kesempatan kepada 2 orang atau lebih ya untuk mendirikan perseroan terbatas. Tapi dengan adanya Undang-Undang 11 tahun 2001 tentang Cipta Kerja ini, itu membuka entitas perseorangan namanya. Jadi perseorangan ini sifatnya memberikan kesempatan kepada orang perseorangan, terutama UKM ya, usaha kecil menengah, untuk mendirikan perseorangan ini. Jadi kalau seandainya mereka sudah mendirikan, bukti pendirian itu bisa didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM, Ceki Dijen AHU, dan itu bisa dijadikan dasar untuk mengajukan kredit ke bank misalnya. Jadi apalagi dalam kondisi pandemi ini, pemerintah sangat peduli sekali untuk bagaimana masyarakat meningkatkan, menggeliatkan perekonomian masyarakat kecil. Jadi di sini artinya pemerintah hadir untuk bagaimana masyarakat ya, perseorangan, terutama UKM-UKM itu bisa mengembangkan usahanya. Oke, jadi pemirsa, perseroan perorangan. Perseorangan istilahnya. Iya, perseroan perorangan. Nah, untuk perseroan ataupun perseroan perorangan ini terobosan baru begitu ya? Terobosan baru ya. Iya. Untuk perseroan perorangan ini seperti apa maksudnya Ibu? Perseroan perorangan ini mungkin Ibu bisa jelaskan apa itu perseroan perorangan begitu? Ya, jadi kalau perseroan perorangan itu orang per orang Mbak yang mendirikan usaha ya, misalnya kita lihat misalnya kita bisa lihat misalnya PKL gitu ya Mbak ya, atau usaha-usaha perseorangan, karena kalau undang-undang PT perseroan terbatas itu minimal 2 orang ya, tapi kalau ini 1 orang pun sudah bisa mendaftarkan ya perseroannya itu kepada Kemenkumham ya. Di sini ada beberapa keuntungan dan persyaratan-persyaratannya ya. Di sini karena cuma 1 orang, jadi tidak ada pemisahan harta ya, karena misalnya lebih dari orang kan harus ada antara harta perseroan dengan pribadi. Kalau ini enggak, karena sendiri ya. Kemudian pendiriannya juga sudah sangat mudah ya, tidak memerlukan akte notaris Mbak. Jadi langsung mengajukan ke Dijen AHU Kementerian Hukum dan HAM secara aplikasi ya. Sebenarnya aplikasinya masih proses Mbak, ya, karena ini kan baru ya terobosannya. Kemudian status badan hukumnya diperoleh setelah mendaftarkan pernyataan pendirian secara elektronik kepada Kemenkumham melalui aplikasi tadi ya. Kemudian tidak ada kewajiban untuk mendaftarkan ke tambahan berita negara. Kalau PT ya atau perseroan terbatas itu wajib didaftar.
didaftarkan ya. Kemudian pelaku usaha dapat bertindak sebagai direktur sekaligus komisaris karena sendiri tadi ya. Kemudian bank juga bisa memberikan kredit ya, pinjaman kepada perseroan tersebut, perseroan ini kalau sudah didaftarkan. Jadi beda dengan undang-undang perseroan terbatas yang banyak persyaratan-persyaratan yang harus dilalui begitu ya. Iya, baik. Untuk perseroan perorangan ini Ibu Dokter, untuk masyarakat mengakses itu, maksudnya bagaimana begitu kira-kira agar masyarakat ini mudah untuk mengakses. Lalu dari Ibu Dokter sendiri, sosialisasinya kepada masyarakat agar masyarakat tahu perseroan perorangan ini bagaimana begitu? Ya, jadi karena kondisi pandemi juga ya Mbak ya, jadi Ditjen AHU Administrasi Hukum Umum sudah mengembangkan aplikasinya, semuanya ada di www.ahu.go.id. Jadi kalau Bapak Ibu ahu.go.id ya. Jadi kalau Bapak Ibu terutama yang UKM ya, yang misalnya mau mendapatkan kucuran kredit dari pemerintah ya, itu bisa mendaftarkan perseorangannya kepada Ditjen AHU tadi melalui aplikasi, dan persyaratannya tadi sudah saya sampaikan, tidak terlalu berbelit ya, karena nanti ada tim ya, staf atau bidang yang khusus mengurus persyaratan-persyaratan yang diajukan ya. Jadi ini tidak berbelit dan memudahkan sifat. Oke, jadi pemirsa, ini ada terobosan baru begitu ya, yaitu adalah perseroan perorangan. Jadi sangat mudah untuk mendaftarkan diri begitu ya. Dan ini tidak perlu memiliki beberapa kelompok, tapi cukup Anda sendiri begitu ya, bisa begitu untuk langsung menikmati ataupun merasakan perseroan perorangan ataupun terobosan baru yang dibuat. Iya, karena sistemnya sekarang sudah online ya, dan semua sistemnya juga misalnya upload KTP, kemudian foto dari usaha dan sebagainya, itu semuanya sudah aplikasi online. Oke, baik. Dan Anda bisa langsung searching gitu ya nanti di www.ahu.go.id gitu ya. Oke, baik. Dan untuk perseroan perorangan penyelenggaraan itu kira-kira seperti apa gitu? Ya, kalau kepulauan dan ada pulau-pulau kecil gitu ya, dan sangat indah sekali ya, karena saya juga baru di sini, jadi saya sangat menikmati ya. Nah, ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bisa menjual dalam tanda kutip ya wilayah atau daerahnya, tentunya dengan usaha-usaha yang bisa dipertanggungjawabkan dengan sistem yang ada di Ditjen AHU ya. Jadi misalnya kalau sudah terdaftar, semua persyaratan diikuti ya, dilampirkan ya, mempermudah. Saya rasa Nusa Tenggara Barat ini membutuhkan orang-orang yang mau berinovasi ya, terobosan-terobosan menjual daerahnya, karena saya lihat banyak pantai-pantai yang indah dan bisa dijadikan komoditi pariwisata sebenarnya ya. Tidak hanya daerahnya menjual daerahnya itu sendiri, tapi juga efek samping dari proses pariwisata itu sendiri, misalnya tempat tinggal ya, penginapan, losmen, kemudian souvenir ya, KI nanti perginya, kemudian juga efek-efek samping dari proses pariwisata itu sendiri. Nah, itu membuka kemungkinan baru kepada masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini sebenarnya dengan adanya perseroan-perorangan ini. Oke, baik. Jadi ada terobosan baru yaitu perseroan perorangan, diakses sangat mudah sekali. Jadi dimanapun Anda berada bisa langsung diakses begitu ya. Oke, baik. Mungkin saya sedikit sebelum beralih ke selanjutnya, pertanyaan berikutnya saya ingin beralih ke Bapak Perlindungan ya, terkait di masa pandemi ini begitu ya. Tadi sudah ada terobosan baru juga, yaitu adalah Easy Passport begitu ya. Nah, untuk di divisi transmigrasi ini sendiri begitu, dalam pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, apalagi sekarang sudah level 4 begitu ya Pak ya. Untuk saat ini, nah apakah ada pembatasan orang asing begitu untuk transit ke wilayah Indonesia, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Barat? Ya, tanggal
19 Juli kalau nggak salah kemarin 2021, Bapak Menteri mengeluarkan Permen Kumham nomor 27 tahun 2001 tentang pembatasan orang asing kaitan dengan PPKM darurat. Jadi setelah diberlakukan Permen Kumham tersebut, tentunya orang-orang asing dilarang masuk ke wilayah Indonesia, termasuk wilayah pintu masuk melalui NTB, karena kebetulan memang Bandara Lombok juga termasuk pintu masuk internasional. Demikian. Lalu untuk di masa PPKM level 4 ini, apakah ada pengecualian begitu untuk orang asing yang masuk ke wilayah Nusa Tenggara Barat ini? Tentunya ada pengecualian di Permen Kumham itu di pasal 2 kalau nggak salah, yang diberikan izin masuk atau dibolehkan izin masuk ialah pemegang visa diplomatik atau visa dinas. Kemudian visa itu izin masuk, kemudian keduanya pemegang izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas, kemudian pemegang izin tinggal tetap dan izin tinggal sementara, orang asing maksudnya. Kemudian orang asing dalam yang berkunjung yang datang dengan tujuan kesehatan atau kemanusiaan kaitan dengan COVID sekarang. Juga yang terakhir itu awak alat angkut baik udara maupun laut. Jadi kru penerbang atau kru kapal, jadi itu diberikan izin masuk tetap. Yang lain itu dilarang masuk. Oke, jadi ada pengecualian ya untuk visa diplomatik itu dinas gitu ya, izin tinggal diplomatik juga dinas begitu ya Pak ya. Oke, jadi ada pengecualian pemirsa. Nah, terkait ini untuk pengawasan orang asing itu sendiri Bapak, langkah apa saja gitu yang telah dilakukan oleh Divisi Keimigrasian untuk mendukung kegiatan tersebut? Ya, kami sendiri Divisi Keimigrasian kaitan dengan hal tersebut tentunya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kami juga, jadi kita mempunyai komunitas keilmuan. Jadi secara berkala kami melakukan rapat Timpora juga melakukan operasi gabungan nanti dengan Timpora, juga nanti melakukan operasi mandiri atau gabungan dengan kami misalkan Mataram dan Sumbawa. Dan rencana besok berangkat ke Lima melakukan operasi gabungan dengan kantor kita Lima dan dengan pengawasan orang asing di wilayah Lima. Sebelumnya kami juga melakukan kegiatan yang sama di wilayah di Gili ya kalau nggak salah. Ya. Nah, memang sekarang orang asing yang datang memang sepi atau sedikit, tapi pelaksanaan tugas fungsi juga nggak boleh dilepaskan dalam kondisi ini. Jadi tugas fungsi terus tetap dilaksanakan dalam penegakan atau pengawasan orang asing kaitan dengan tugas fungsi keimigrasian. Oke, baik. Jadi itu ya tadi terkait dengan pengawasan orang asing begitu. Dan pemirsa, untuk Anda yang bergabung di aplikasi Zoom, tidak terasa begitu ya, waktu dialog bincang hangat kita sudah berlalu begitu ya, 1 jam begitu, sudah 1 jam berlalu begitu. Tema terkait dengan pelayanan publik kantor wilayah Kemenkumham Nusa Tenggara Barat menuju WBBM gitu ya, wilayah birokrasi bersih dan melayani. Dan mungkin sebelum kita tutup begitu ya, karena kita sudah berlalu 1 jam dialog ini begitu, ada closing statement dari masing-masing begitu, dari masing-masing narasumber, dari Bapak Maliki dan Ibu Doktor dan juga Bapak Pardin. Mungkin dimulai dari Bapak, silakan. Ya, terima kasih Mbak Panda dan seluruh pemirsa seluruhnya di Nusa Tenggara Barat ini bahwa kami kantor wilayah dan jajaran pemasyarakatan se-NTB ini berkomitmen membangun zona integritas. Artinya kami jajaran divisi PAS dari Lombok sampai Bima akan melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya, dan seluruh pelayanan itu adalah gratis. Manakala masyarakat ada keluhan ataupun aduan, bisa disampaikan kepada kami untuk segera kami tindak lanjuti. Yang jelas, kami jajaran pemasyarakatan bertekad mewujudkan UPT PAS di NTB ini
untuk meraih predikat IPK itu. Itulah pada kesempatan ini saya sampaikan kepada seluruh masyarakat saintek ini, kami akan melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Ya. Terima kasih Bapak Maliki. Silakan Ibu Dokter. Ya, terima kasih Mbak. Jadi melalui acara ini kami menghimbau ya seluruh masyarakat datanglah ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi NTB ya di Jalan Majapahit 44. Pintu kami terbuka untuk Bapak Ibu sekalian, untuk masyarakat yang khususnya Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, banyak pelayanan yang bisa kami berikan, yang kami sediakan untuk Bapak Ibu sekalian. Dan tadi sudah disampaikan yang perlu kita tekankan juga bahwa kantor wilayah juga menerima pengaduan masyarakat ya, kemudian juga memberikan bantuan hukum dan konsultasi hukum ya. Jadi masyarakat yang merasa hak azazinya belum terpenuhi ya, maka bisa mengadukan kepada kami. Kami punya namanya pelayanan komunikasi masyarakat yang sekarang mau berubah menjadi pelayanan penanganan dugaan pelanggaran HAM. Jadi banyak sebenarnya pelayanan yang kami buka untuk masyarakat, dan kami membuka pelayanan sesuai dengan arahan Pak Kakanwil kami, Pak Haris, 24 jam Mbak. Jadi yang siang itu dari 7.30 sampai jam 4 bisa datang. Di luar itu bisa melalui WA atau SMS ataupun melalui aplikasi online. Ya. Jadi melalui kesempatan ini kami merasa senang sekali. Ini adalah sebagai tali pembuka untuk menerima masyarakat di kesempatan yang lain, baik di kantor maupun di aplikasi online. Makasih Mbak. Baik, terima kasih Bu Dokter. Silakan untuk Bapak Parlin sedikit saja untuk closing statementnya kepada masyarakat. Baik, terima kasih. Mungkin saya lebih menyampaikan pesan kepada masyarakat, pengawasan orang asing kaitan dengan tugas fungsi imigrasi bukan hanya tugasnya petugas imigrasi. Tugas aparat penegak hukum lain, misalnya polisi kaitan dengan narkoba, mungkin pidana atau tindak pidana teroris, juga tanggung jawab seluruh masyarakat. Jadi kami petugas imigrasi nggak bisa kerja sendiri. Dengan bantuan aparat penegak hukum lain, masyarakat tentunya dalam menjaga kedaulatan negara ini bisa terwujud. Jadi kami harapkan seluruh peran serta masyarakat membantu kami dalam kaitan dengan pengawasan orang asing dan penegakan hukum keimigrasian. Mungkin demikian. Oke, baik. Terima kasih sudah turut hadir bersama kami 1 jam ini untuk bincang hangat dengan tema pelayanan publik kantor wilayah Kemenkumham Nusa Tenggara Barat menuju WBPM. Terima kasih Bapak Maliki dan Ibu Dr. Harniati dan Bapak Parlindungan. Dan pemirsa, tidak terasa bincang hangat kita sudah berlalu 1 jam. Dan untuk itu pemirsa, dengan tema yang tadi pelayanan publik kantor wilayah Kemenkumham Nusa Tenggara Barat menuju WBPM, saya Fanda Zulkaidi selaku host dan juga kru yang bertugas pada malam hari ini mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.